bola ke depan. Gak asal ke depan, counter hilang. Ini enggak, ini tertata rapi sampai kita memiliki banyak peluang. Dan gol pertama itu berapa touch ya? Cuma 4 ya? 4, Haye, Ferdinand, Oleh. Terbukti counter ya? Wah, dan di ending-ending kita shout out buat Rizky Ridho. Buat netizen yang tanya, itu kenapa kakinya? Nah, itu dibahas. Itu adalah cedera otot betis atau gastrocnemius. Biasa terjadi kalau dia sering lari, aktivitas langsung meledak-meledak, di sini kram karena pecah kelelahan. Tapi harusnya itu diganti. Karena udah nggak ada sakit tapi sakit banget. Nah, karena dia tahu sudah habis pergantian, dia memaksakan main dan tetap di depan, tetap eksplosif. Itu sakit. Jiwa merah putih. Itu gila. Panggung GBK menjadi milik Indonesia dengan para pemainnya yang tampil luar biasa 25 Maret yang lalu. Salah satunya adalah Rizky Ridho. Bek 23 tahun ini tampil fenomenal, di mana ia mampu menjadi benteng kokoh yang tak tergoyahkan di lini belakang skuad tim Garuda. Penampilannya yang heroik pun tak hanya mengesankan publik, tetapi juga memikat hati rekan-rekan setimnya di timnas Indonesia, seperti Tom Hai, Jay Izzaz, dan Joey Pelupesi. Mereka pun tak punya keraguan lagi jika Ridho harus segera mengambil langkah ke Eropa, di mana mereka percaya Ridho bisa mengambil panggung di Eropa dengan kualitas dan gairah yang ia miliki. Dan inilah rangkuman kenapa Ridho punya peluang besar untuk sukses di Eropa. Laga kontra Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu lalu menjadi panggung pembuktian bagi Rizky Ridho, defender dari tim Persija Jakarta yang sempat jadi pemain cadangan di laga kontra Australia ini untuk kali pertama dimainkan sebagai starter oleh pelatih baru timnas Patrick Kluivert. Hasilnya, gak akan ada orang yang bisa membantah peran krusialnya. Ia sangat tenang, membaca permainan dengan sangat cermat, dan mengisi setiap ruang kosong yang mungkin ada di lini belakang. Kemampuannya dalam melakukan build-up permainan juga sangat bagus, dengan umpan-umpan panjang yang visioner dan akurat. Tanya saja pada para penggemar, seperti apa Ridho berhasil di laga kontra Bahrain. Kami pun akan setuju untuk mengatakan kehadirannya memberikan kenyamanan dan keamanan di sektor lini belakang. Tapi tunggu, selain sukses mencuri perhatian dengan teknik dan permainannya di lapangan, Rizky Ridho juga berhasil membuat kita semua kagum dengan gairah dan semangatnya untuk menolak menyerah. Hal itu tergambar dari momen saat ia mengalami masalah soal kram yang begitu serius. Saat itu, Ridho bahkan sempat dibawa keluar dengan menggunakan tandu dan menjalani perawatan di sisi lapangan. Tapi menariknya, saat kita pikir Ridho tak akan bisa melanjutkan pertandingan, pemain 23 tahun itu menolak menyerah. Terkhusus saat melihat Ricky Kambuaya juga ditandu keluar. Melihat kuota pergantian pemain habis dan hanya ada 9 pemain di lapangan, ia pun bertahan dan kembali masuk ke lapangan. Meski kita bisa melihat ia nampak berjalan dan sedikit berlari dengan kaki terpincang, Ridho tetap bermain hingga 90 menit laga berakhir. Dan itu membantu timnas untuk pada akhirnya menjaga keunggulan 1-0 dan meraih kemenangan penting. Sebuah kemenangan yang menjaga asa Indonesia untuk tetap berada di jalur terbuka Piala Dunia. Rekan setim kagum pada Rizky Ridho. Penampilan Ridho di laga kontra Bahrain sendiri tak luput dari sorotan rekan-rekannya, khususnya Tom Hai dan Joey Pelupesi, yang baru-baru ini mengungkapkan kekaguman mereka dalam podcast The Highway bersama presenter Neil. Dalam segmen yang tayang pada 26 Maret 2025, keduanya menceritakan momen-momen epik Ridho di laga Bahrain, sembari melempar candaan. Salah satunya soal momen Ridho yang kembali ke lapangan usai menjalani perawatan akibat kram. Saat itu Haye bahkan menjelaskan bagaimana Ridho masuk dan mengisi posisi tengah, karena di posisi belakang telah diisi pemain lain, dan Ridho tak dalam kondisi terbaik. Ridho couldn't walk. Ridho with the cramp, but still. You remember second half? He went like through it, eh? Like a midfielder. Yeah, It was nice to see. Still coming in back in. I loved him. And then at the end it was so funny because He couldn't walk we couldn't substitute anymore. But he was saying like, because they already put someone else in the back because we were one man down. Yeah, and Ridho was saying from the side like, coach, I go in. Jelas dalam hal ini mereka kagum pada gairah Rizky Ridho, dan itu membuat mereka juga yakin jika Ridho bisa main di Eropa. Seperti bagaimana Neo mulai mengatakan bahwa ia ingin melihat Ridho ke Eropa.
Selain dari Haye dan juga Joy Pelupesi, pujian positif soal Rizky Ridho sendiri juga keluar dari mulut Jay Izzas usai laga. Kapten tim Garuda itu menilai bahwa Ridho adalah salah satu pemain terbaik timnas dan menyebutnya memiliki potensi yang sangat besar. Itu kenapa ia menyukai Ridho. Ridho, I already said in a lot of interviews, I have a lot of respect and admiration for Ridho. I think he's one of the best players we have and one of the players with the most potential in the team. So I love him. Melihat pendapat para pemain tim Garuda pada Ridho, kami pikir Ridho ini memang telah memiliki kualitas yang layak untuk bermain di Eropa. Gak cuma di negara sepak bola kedua di Eropa, tapi di negara dengan sepak bola nomor 1, seperti Belanda, Italia, atau bahkan Inggris. Ia punya segalanya untuk bersaing di sana. Teknik, konsistensi, dan juga mentalitas untuk bersaing. Apa yang ia lakukan di timnas Indonesia selama ini telah membuktikannya, bukan? Dan di Liga 1 bersama Persija Jakarta, ia juga konsisten menjadi pemimpin di lini belakang. Ridho adalah paket lengkap yang kini jadi buah bibir tak hanya di Indonesia, tetapi juga di antara para bintang timnas. Tinggal waktu yang akan menjawabnya.